Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah di kita Finansial Manajemen. Kita langsung saja, bahwasanya minggu ini kita akan melanjutkan daripada materi minggu kemarin, yaitu mengenai tentang Customer Life Cycle Management (CLM). Oke, ada yang tahu sebelumnya tentang CLM ini? Saya sering banget nih membahas tentang apa ya, kode-kode gitu tentang CLM. Nah, uh, nantinya pada topik hari ini, yaitu kita akan membahas tentang life cycle management, customer life cycle, karakteristik, bagaimana karakteristik dari CLM, dan bagaimana strategi dari pengembangan CLM ini. Nah, customer life cycle management atau yang sering dikenal dengan CLM ini adalah memang menjadi salah satu pendekatan strategis dalam mengelola sebuah interaksi dengan pelanggan yang interaksi ini dikelola dari awal hingga akhir gitu ya teman-teman. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk membangun hubungan yang berkelanjutan. Yang tentunya nantinya hubungan ini akan menguntungkan bagi sebuah perusahaan. Nah, proses CLM ini teman-teman mencakup beberapa tahapan utama dalam siklus hidup pelanggan gitu ya. Yang nantinya akan topik-topik dari CLM, nanti kita akan membahas tentang lebih dalam lagi terkait dengan karakteristik dari CLM itu sendiri dan bagaimana proses strateginya. Nah, kemudian kita lanjutkan terkait dengan, jadi kita nggak afdol ya kalau tidak membahas apa sih definisi konseptual itu sendiri dari customer life cycle atau siklus kehidupan dari customer itu sendiri, di mana memang siklus kehidupan konsumen itu terhadap jasa dilalui oleh konsumen gitu ya, yang dilalui oleh konsumen terhadap jasa atau sebuah bisnis. Nah, customer life cycle ini memang menjadi sebuah momentum atau penentu karakteristik dari sebuah kebutuhan konsumen di masing-masing siklusnya yang nantinya akan menyesuaikan sebuah strategi. Nah, proses CLM ini tentunya akan namanya proses, berarti kan ada sebuah tahapan ya yang harus dilalui atau siklus hidup dari pelanggan itu sendiri yang dilalui. Nah, apa aja terkait dengan CLM yang akan dilalui? Misalkan ada acquisition, yaitu pengadaan, di mana di proses ini di tahap ini melibatkan suatu usaha untuk menarik pelanggan baru atau prospek dalam bisnis pelanggan kita. Kemudian nanti ada juga kita akan membahas tentang CLM ini juga meliputi retention atau pertahanan, di mana setelah memang kita berhasil menarik pelanggan potensial kita, maka pada tahapan pertahanan atau retention ini kita harus mempertahankan mereka dengan membangun hubungan yang kuat. Nah, ini adalah salah satu bagian-bagian dalam siklus hidup pelanggan. Kemudian apalagi teman-teman, yaitu upsell atau cross sell, penjualan tambahan, yang di mana memang selama siklus hidup pelanggan itu berproses gitu ya melalui beberapa rangkaian tahapan. Di tahap ini tuh ada sebuah kesempatan untuk menawarkan produk atau layanan tambahan kepada pelanggan yang sudah ada. Kemudian tahapan-tahapan yang sudah dilalui pelanggan tersebut yang nantinya akan menghasilkan sebuah loyalitas merek gitu ya, loyalitas pelanggan. Di mana memang mempertahankan loyalitas pelanggan adalah sebuah kunci untuk menghindari tingkat churn yang tinggi. Kemudian ada juga kita nextnya adalah terkait dengan life cycle, di mana memang customer life cycle ini diupamakan seperti memang siklus kehidupan manusia melalui beberapa rangkaian tahapan maupun proses sebuah kedewasaan. Kemudian daripada itu, di dalam customer life cycle, meskipun memang secara fundamental itu sama, tetapi memang implementasi dalam suatu siklusnya di setiap perusahaan itu akan berbeda-beda, dampaknya itu berbeda-beda ya. Jadi kita tidak bisa menyamaratakan, customer life cycle yang ada di perusahaan A dengan B itu sama. Itu enggak ya teman-teman, itu berbeda. Tergantung memang pengimplementasinya pasti akan berbeda tergantung memang dari masing-masing perusahaannya.
Toh juga lingkungan perusahaan kan berbeda-beda, bagaimana men-treat customer itu berbeda-beda. Jadi memang pasti prosesnya juga CLM-nya juga akan berbeda. Kemudian di dalam customer life cycle management itu adalah diibaratkan sebuah aktivitas teman-teman yang memang harus dilakukan oleh sebuah perusahaan dalam mengukur, menganalisa dan juga mengkategorikan konsumen gitu ya ke dalam semua tahapan yang ada di life cycle-nya gitu ya, siklus hidupnya, siklus hidup konsumen itu sendiri. Nah, tahapan atau proses-proses ini itu tujuannya untuk apa gitu ya? Kalau teman-teman tanya ya tujuannya untuk memaksimalkan value bagi konsumen itu sendiri sebetulnya. Memang meskipun dianggap teman-teman dianggap penting nggak sih ini siklus hidup konsumen ya? Tentu penting itu jadi bisa memahami betul proposisi nilai mana customer tersebut berdiri gitu, ada di tahapan mana sehingga kita bisa mengukur itu. Nah, dimana memang value itu kan berapa banyak orang kita bisa melihat value itu berdasarkan berapa banyak orang atau berapa banyak uh, customer berbelanja produk kita bisa mengukur gitu ya melalui tahapan customer life cycle. Kemudian okay. Kemudian ada customer life cycle management, di mana memang di step pertama ini adalah sebuah track pergerakan customer untuk bisa mengetahui dia itu berada di tahapan mana gitu ya. Kita bisa menganalisis, jadi diri kita sebagai konsumen bisa menganalisis kita ada di tahapan mana nih konsumen bagi perusahaan gitu ada di tahapan mana, kita sebagai konsumen bisa menganalisis diri kita sendiri. Nah, yang nantinya harapannya adalah agar customer yang harapannya nanti agar non customer gitu kan di tahapan pertama yang memang bukan customer dalam suatu perusahaan itu turun, di mana exciting customer itu naik sehingga loyalitas juga naik dan customer-nya pun turun. Jadi memang di dalam tahapan pertama ini bagaimana kita bisa men-track pergerakan dari customer itu sendiri untuk bisa mengetahui dia berada di tahapan mana. Yang nantinya yang tadi sudah saya sebutkan bahwasanya harapannya nanti agar non customer itu bisa turun ya, yang bukan customer yang bukan bagian dari customer bagian perusahaan ini bisa turun, dan nantinya memang finalnya adalah perusahaan mampu mengeksekusi itu ya, eksekusi customer-nya naik, akhirnya nanti loyalitasnya naik dan cum cost-nya juga akan turun. Kemudian pada kondisi yang kedua, teman-teman, yaitu di mana kondisi konsumen ini akan berubah seiring proses siklus kehidupan yang telah mereka lewati. Di mana untuk mengkategorikan proses tahapan siklus dari customer itu sendiri, kita memang perlu mengetahui karakteristiknya bagaimana gitu ya, untuk memahami 4 siklus hidup dari konsumen itu sendiri ya kita harus mengetahui, kita harus perlu tahu karakteristiknya seperti apa. Nah, akhirnya kita bedah satu-satu ya teman-teman, mulai dari non customer terlebih dahulu. Non customer ini diibaratkan sebagai customer yang belum pernah membeli produk atau jasa di suatu perusahaan gitu ya. Nah, non customer ini adalah customer yang juga memang belum pernah beli, misalkan sama sekali belum pernah beli, atau misalkan belum pernah menjadi member atau tidak pernah mensubscribe misalkan mengikuti produk atau jasa dari suatu perusahaan, kita misalkan baru menginstal aplikasi dari suatu aplikasi gitu ya, misalkan kita jadi pelanggan Shopee baru install, nah ini adalah kita masuk ke dalam non customer, pelanggan-pelanggan non customer yang benar-benar baru netas gitu ya, baru pertama kali. Nah, di dalam non customer ini memang merupakan bagian dari kelompok yang belum pernah membeli produk atau layanan dari sebuah perusahaan, yang memang fokusnya adalah di tahap ini kita sebagai perusahaan fokusnya adalah
kesadaran dan edukasi merek kita sebagai perusahaan ketika melihat customer tahapan yang pertama yaitu non customer, yaitu kita harus menambahkan ya kesadaran atau edukasi merek seperti menambahkan brand awareness pada merek kita terhadap konsumen sehingga nantinya dapat membangun minat dan juga ketertarikan melalui sebuah pemasaran atau kampanye sebuah iklan. Nah, di strategi perusahaan untuk tahapan pertama ini yaitu untuk non customer ini yaitu dengan meningkatkan visabilitas, memberikan insentif pertama atau juga dapat menawarkan sebuah uji coba gratis. Nah, kemudian yang kedua, misalkan kita melalui proses tahapan yang kedua yaitu existing customer, di mana memang existing customer adalah konsumen yang pernah dan aktif membeli produk atau jasa. Nah, disebut juga sebagai regulary ya, di mana memang pelanggan atau customer ini telah melakukan lebih dari pernah melakukan pembelian secara aktif menggunakan produk atau layanan itu sendiri. Nah, sifat dari customer seperti ini adalah mereka ini sering berinteraksi teman-teman dan memang mereka memiliki sebuah pengalaman positif terhadap produk atau perusahaan kita. Nah, fokusnya jadi kita sebagai perusahaan untuk menghadapi customer yang customer exciting ini yaitu mempertahankan keterlibatan dan juga loyalitas dari customer ini. Nah, serta tentunya juga kita sebagai owners atau marketer atau perusahaan itu harus menjaga hubungan dengan pelanggan seperti ini. Nah, yang nantinya memang strategi yang ditawarkan adalah misalkan penawaran eksklusif, program loyalitas, konten personalitas, dan juga komunikasi rutin gitu ya. Kemudian ada juga step yang ketiga adalah loyalty power atau customer power ya. Nah, loyal atau power customer ini adalah merupakan konsumen yang memang pernah dan aktif membeli produk atau jasa yang memang nominalnya itu juga termasuk yang besar juga bisa gitu ya. Serta memang frekuensi pembeliannya di atas rata-rata. Nah, loyal customer ini memang sama dengan exciting customer teman-teman, tapi memang frekuensinya jauh lebih tinggi. Nah, pada tahapan loyal atau power customer ini, pelanggan ini memang sebelumnya aktif, tapi tidak menunjukkan penurunan keterlibatan atau sebuah pembelian gitu ya. Nah, sifat dalam pelanggan ini memang mungkin merasa amat sangat puas dengan produk atau jasa yang perusahaan miliki. Nah, fokusnya apa? Kita tetap membangun sebuah hubungan yang lebih kuat, menambahkan reward, poin-poin dan lain sebagainya gitu ya. Dan memang customer yang loyal atau power ini memang sudah nyatanya memang pastinya sudah benar-benar pernah melakukan pembelian berulang gitu ya, repurchase. Nah, tentunya kita juga strategi yang perusahaan akan hadapi pada customer yang loyal seperti ini, menghadapi customer loyal atau power customer ini yaitu tentunya kita tetap harus menawarkan penawaran khusus, kita juga harus melakukan survei kepuasan dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada yang terakhir adalah churn customer, di mana siklus yang terakhir ini adalah konsumen yang memang pernah membeli tetapi tidak aktif membeli produk ataupun jasa. Nah, dalam churn customer ini ada karakteristik utamanya adalah memang pelanggan yang sebelumnya aktif tetapi memang menunjukkan penurunan sebuah keterlibatan dalam pembelian, teman-teman. Nah, sifat dalam customer yang seperti ini biasanya memang tergolong atau pelanggan seperti ini